Selamat malam semuanya yang di Tok di YT dan yang di Igoi semuanya. Hello semuanya. Nama aku Ellen May, aku dari tahun 2007 di Pasar Saham Indonesia dan aku founder M-Trade. M-Trade adalah aplikasi edukasi saham ya untuk saham Indonesia dan juga saham US. Oke, terus kemudian apa lagi ya perkenalannya ya. Ya udahlah, aku nge-live dari tahun 2020. Udah gitu aja. Survive dari beberapa krisis. Yuk mari kita mulai aja ya. Kita start dari IHSG seperti biasa. Malam hari ini bakalan mau ngomongin tentang apa aja sih? Mau bahas tentang saham AMMN, HRTA, ARCI, Indi, terus saham US. Mau ngebahas tentang gebrakan baru Pak Prabowo, terus mau ngebahas tentang Amerika yang menyerang Iran 5 hari beruntun, dan juga saham-saham Amerika gimana kabarnya dari sektor teknologi dan juga defensif dan finance, healthcare. Terus kemudian sektor teknologi yang agak-agak turun, kabarnya bagaimana, ada peluang atau masih bisa ditunggu turunnya lagi. Kita start dari IHSG dulu. Seperti biasa kita start dari IHSG dan review market hari ini. Yuk, yang di Tok yang di YT langsung aja ke IG aku @ellenmay_official. Okidoki, miring-miring dilurusin dulu. Ya, IHSG hari ini naik 1,1% guys, didorong dari saham Big Banks. Saham Big Banks yang naik ada saham BMRI 2,6%. BMRI, mari kita lihat saham BMRI naik 2,6%. Dan akhirnya hari ini asing net buy. Setelah net sell terus, hari ini asing mencatatkan foreign net buy di pasar saham Indonesia. Tapi sebenarnya sudah didahului dengan net buy saham BBCA sepanjang bulan Juli kemarin. Ada net buy-nya pada saham BBCA itu sekitaran lebih dari 1 triliun rupiah sejak awal Juli kemarin gitu ya. Dan per hari ini asing net buy 283 miliar di pasar reguler, meskipun total transaksi pasar reguler masih cukup sepi. 11 triliun rupiah aja, dengan didominasi perdagangannya saham Rans 734 miliar, kemudian saham BBCA 581 miliar, kemudian juga saham BBRI 564 miliar. Nah, asing hari ini net buy pada saham BBCA 186 miliar, BMRI 180 miliar, dan kemudian saham Antam asing net buy 59 miliar, dan juga saham AMMN asing net buy 45 miliar, TPIA asing net buy 38 miliar. Nah, pertanyaannya bagaimana saat ini strategi untuk trading dan investasi di saham Indonesia? Kalau untuk investing kan aku udah bilang dari beberapa waktu yang lalu bahwa boleh banget nih investing di saham Indonesia, terutama saham Big Banks dan terutamanya pastinya saham BBCA gitu ya. Nah, tapi kalau buat trading memang kita masih berhati-hati dengan money management. Namun saat ini sudah mulai bisa trading dikit-dikit gitu. Jadi M-Trade udah mulai ijo-ijo juga tradingannya, tapi tradingannya tuh kayak cuan bungkus aja, trading cepat aja. Penasaran pengen tahu? Ya yuk kita lihat sebentar ya. Dan ini baru ada M-Trade ID dan M-Trade US, nanti bentar lagi akan ada. Aku mau kasih lihat kalian sesuatu guys. Sebelum aku kasih lihat tradingan ya, aku mau kasih lihat kalian sesuatu sebentar ya, sebentar, sabar guys, harap bersabar Bapak Ibu semuanya. Tada, nih lihat nih, wih, ada apa nih ya? Gedein yang di Tok yang di YT, wih, ya ini ya, lihat nih, ya ini kerjaan tim aku di keren nih. Nih ya, nanti bukan cuman ada M-Trade ID, M-Trade US, ntar ada M-Fast ID dan M-Fast US. Coming soon ya, coming soon gitu. Tepuk tangan dulu dong, kasih tepuk tangan dulu gitu ya. Jadi nanti bukan cuman trading ideas, nama menunya akan diganti jadi
kayak apa ya, ganti apa ya namanya ya, jadi ideas ya, masuk ganti signal kan, ini portfolio investing. Yeay, mari kita rayakan di aplikasi M-Trade. Oke, yuk mari kita lanjut teman-teman. Saham Indo strateginya bagaimana? Seperti yang aku bilang tadi, saham Indo kita sudah mulai ijo-ijo, tipis-tipis, cuan bungkus strateginya buy on weakness, nawar pelit, cuan bungkus. Cuan bungkus gimana ya? Cuan bungkusnya yaitu dengan cara ya, kalau udah naik beberapa hari langsung kita profit taking, nggak ngejar, nggak harus nunggu cuan yang gede-gede gitu. Jadi memang ini ijo-ijo, tapi sekitar 3-4%, 2-4%, 6-10%. Ya kayak gini udah seneng untuk trading saham Indonya, dan bahkan 1-2% beberapa waktu yang lalu banyak cut lossnya guys gitu ya, meskipun ada ijo-ijo juga. Tapi ya ini ada yang ijonya lumayan ya, BCA 11% gitu. Tapi ini waktu itu pas lagi bearish banget gitu. Jadi kita juga senang sekarang di Indostok sudah mulai bisa beraktivitas gitu, cuman masih belum aktif banget ya guys ya. Secara money managementnya kita masih harus ngejaga. Jadi aku mau kasih contoh teman-teman, misalnya nih hari ini nggak ada ya, contoh nih ya, ada buy saham apa ini misalnya. Nah ini ada max size nya. Nah max size nya ini kok masih 5% sih, karena masih dijaga masih dijaga secara resikonya, kondisi resiko saat ini masih nunggu MSCI gitu. Jadi jangan cuman ngelihat dari kode saham aja, tapi mesti ngelihat dari max buy-nya juga ya kawan-kawan gitu. Terus kemudian mari kita bahas lagi sentimen dari Indomarket dulu, baru kemudian nanti kita akan bahas sentimen US stock. Yeay. Oke, jadi dari Indonesia ada gebrakan baru dari Pak Prabowo, ada gebrakan baru satu. MBG via kantin sekolah, efeknya bagaimana ya? Efeknya bisa menekan biaya pengiriman, mempercepat pembagian, menjaga makanan lebih segar, dan pastinya bisa menghemat. Nah, kalau bisa menghemat, kita semua senang karena APBN tidak jadi berat. Nah, yang berpotensi mendapatkan sentimen positif adalah sektor ayam-ayaman atau sektor poultry, cepin Java main dari kebutuhan ayam, telur, dan protein. Mari kita lihat saham-sahamnya nanti. Jangan lupa, aku diingetin, jangan lupa ya. Kalau aku udah ngomong kemana-mana, kadang aku bisa lupa tuh. Terus aku nanti tolong diingetin, oke ya? Terus kemudian ada saham Indofood dan saham ICBP dari kebutuhan pangan dan produk makanan, ULTD dan Cimori, CMRI dari potensi kebutuhan susu dan produk nutrisi. Terus aku jadi kepikir soal Kopdes ya, KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, itu Unilever juga bisa diuntungkan juga gitu ya, salah satunya. Oke ya, karena permintaan pasti meningkat meskipun ya banyak Kopdes yang katanya belum lengkap gitu. Nah, Pak Prabowo juga mau membangun 12 kota satelit baru, kota mandiri seperti BSD dan PIK di berbagai wilayah Indonesia sebagai upaya mengurangi kekurangan rumah Indonesia, dan ini menjadi satu sentimen positif buat sektor properti. Semen and Material, KPR, BBTN udah pasti dapat sentimen positif. Construction, infrastruktur digital ya, jadi propertinya contohnya Cetra, BSD, SMRA, Kijia, Demas. Kemudian semen dan material, SMG, RINTP, SMB, RB Town, KPR, BBTN. Construction, ADI, BTPP, infrastruktur digital, Telkom, Inet, dan Wi-Fi. Dan please, ini bukan satu buy recommendation, aku baru bahas tentang sentimen. Kalau kamu mau beli saham, kamu harus cek dulu baik secara fundamental maupun chartnya dengan metode super trader, dan nanti kita akan bantu kamu untuk melihat beberapa saham ini, tidak semuanya ya dari metode super trader, karena kalau semuanya jadi nggak cukup juga waktunya. Karena aku akan membahas saham-saham US juga yang pastinya tidak kalah menarik dan pastinya lebih menarik untuk saat ini. Pak Prabowo juga mau ngeresmiin groundbreaking proyek gas jumbo Blok Masela dengan nilai investasi mencapai 20,9 miliar atau sekitar 355 triliun setelah hampir 30 tahun tertunda. Wow. Blok Masela ini adalah salah satu proyek migas terbesar di Indonesia dan potensi cadangan gasnya itu sekitar 6,97 triliun kaki kubik gitu. Jadi ditargetkan memproduksi LNG, gas pipa dan juga kondensat, tapi bukan ditujukan untuk mengurangi impor gas gitu. Jadi Indonesia saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan gas dari produksi domestik untuk gas buminya gitu.
Jadi 2025 Indonesia nggak mengimpor gas bumi dengan sekitar 69 produksi gas bumi nasional itu diserap oleh pasar domestik, sementara sisanya dialokasikan buat ekspor dari kebutuhan lainnya. Dan saham yang berpotensi positif oleh sentimen ini ada saham Medco Energi Pegas dan juga ada saham Elsa. Tunggu sebentar ya, aku mau cek di tok. Halo tok. Aku suka pakai filter yang ada kacamatanya ini karena dia mukanya lebih natural gitu, nggak terlalu putih kayak hantu mukanya. Nah gitu, kayak bu guru gitu ya. Oke, yang di tok pakai kacamata, yang di goy nggak bisa, adanya bunga-bunga, burung-burung. Oke, ada kabar bagus dari Indonesia, sedikit tambahan kabar bagus, yaitu realisasi investasi di Indonesia yang tumbuh lumayan oke selama semester 1 2026. Itu realisasinya sudah memenuhi 49,5% target tahunan atau naik 7,2% tahunan. Yang artinya pencapaian masih relatif sesuai dengan jalur ya, masih sesuai lah gitu. Meskipun ini udah bulan Juli, tapi baru 49,5%, tapi nggak terlalu lambat lah ya, jadi masih cukup oke. Dan yang paling positif, investasi asing itu tumbuh lebih cepat pada kuartal kedua. PMA ya itu naik 27,4% secara tahunan dibandingkan tahun lalu, dan ini menunjukkan investor global masih melihat peluang di Indonesia, terlepas dari investor global yang sempat keluar dari SBN beberapa waktu yang lalu sudah balik lagi, dan investor global yang keluar dari pasar saham Indonesia sampai hari ini, sampai kemarin hari ini net buy gitu ya. Terus kemudian ada kabar dari Indi yang mau ngejual anak usahanya. Mari kita lihat untuk saham Indi dulu buat saham Indonesianya, sebelum nanti kita juga akan lanjutin dengan saham-saham lain yang tadi aku sempat mention. Saham ayam-ayaman apa tuh ya, jangan sampai nanti kelupaan, tolong dibantu ingatkan. Oke, nah ini dia berencana untuk menjual anak usahanya, berencana berinvestasi anak usaha terbesarnya PT Kideko Jaya Agung, Kideko. Dan kalau kalian perhatikan dari saham Indi ini bukan satu buy recommendation juga, tapi hari ini terjadi satu breakout buat Indi. Wait and see dulu teman-teman, dengan kondisi market yang masih banyak ketidakpastian saat ini, untuk ngejar harga saham yang udah breakout seperti ini agak riskan gitu ya. Jadi menunggu retracement tidak ada salahnya gitu. Nah ini kalau di US stock apalagi naik tinggi kayak gini biasanya akan ada retracement, dan saham dari sektor komoditas biasanya juga akan ada retracement atau pergerakan yang signifikan. Jadi nggak usah FOMO, jadi tunggu aja, meskipun besok kemungkinan akan naik lagi, tapi tunggu aja retracementnya atau koreksinya gitu ya. Terus kemudian bagaimana juga dengan kabarnya saham Raja yang masih pemula pada takut dengan saham Raja gitu ya. Jadi saham Raja ini ada stock split pada Kamis 16 Juli gitu ya. Adjust nih, oke. Nah ini udah di adjust nih. Kalau nggak di adjust ya teman-teman kalau ngelihat saham Raja yang masih pemula tuh kayak turun banget gitu, padahal itu sebenarnya lagi stock split aja gitu ya, dengan perbandingan 1:5 gitu. 1:5, bener. Oke, terus kemudian bagaimana kabarnya dengan US stocks kawan-kawan semuanya? Dengan US stocks, mari kita lihat Mtrade US Academy apa kabarnya. Dan aku senang sekali, sebentar lagi kita akan launch untuk MVest ID dan US. MVest ID-nya sebenarnya udah lama sih, cuma baru nanti akan naik di aplikasi New Ideas. Nah ini dia, yeay, gedein, yeay, pamer lagi. Ya teman-teman banyak yang sudah bergabung di Mtrade ID. Desember kita bikin Mtrade US, kemudian MVest sudah lama tapi belum masuk app. Nah ini MVest US yang kita baru akan masukkan ke app, yang baru sebenarnya masih soft launch, belum grand launch juga gitu ya. So kita happy sekali ya, bisa terus berkembang dan memberi yang terbaik buat kalian. Yuk kita lihat Mtrade US Academy, saham-sahamnya apa kabarnya Mtrade US Academy. Kita lihat yang jualan ya, saham jualan.
Rubrik dijual kemarin guys. Akhirnya saham Rubrik ini jualan cuan 16 sampai 19%. Mari kita lihat saham RBRK. Kenapa sih dijual? Kenapa sih? Simple guys, breakdown dari sini. Jadi kita punya sistem kena nih breakdown dari sini. Breakdown kemarin jualannya ya ini 15 ya. Breakdown dari sini ya, ini market US belum buka dan ya udah jual aja, profit taking kita sempat dapat di bawah. Terus kemarin ada saham HPQ yang kita juga profit taking, ada saham DE dan Caterpillar yang kita kena stop loss. Mari kita lihat saham HPQ teman-teman, semuanya ada saham HP yang kita profit taking. Kenapa? Simple, belok dia. Jadi candlenya jadi merah gini, ya kita belok. Kita pakai sistem guys. Jadi sistemnya pastinya kita menggunakan sistem digital juga untuk filtering, tapi ada analisis manusia juga. Jadi kita tetap 50-50 gitu ya, paling untuk membantu screening saja gitu. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham DE. Kita lihat saham DE ya, kemarin sempat terjual ya, jual. Nah, ini sempat kena stop loss. Nah, kita akan watch lagi ke depan untuk saham DE ini ya. Jadi pas beli di ini lossnya nggak terlalu banyak, lossnya 2-3% aja, dekat dengan area buy-nya, jadi kena ya wes. Nanti kita akan watch lagi kalau dia ada pantulan. Oke, terus kemudian ada saham Caterpillar, yang kita juga melakukan pembatasan risiko karena dia breakdown dari support di sini nih. Breakdown dari support di sini, twing jatuh. Jadi kita cut loss, udah gitu aja. Nah, terus ada saham MU atau Micron. Itu dia kemarin turun dengan volume transaksi sangat tinggi dan kita lagi nunggu koreksinya dia pada next support berikutnya ada sekitar level 815. Jadi saham MU secara internal kita akan watch di area 815. Oke, terus kemudian US stocks hari ini buka 5 menit lagi. US stock kemarin Dow Jones naik 0,3%, S&P naik 0,4%, dan kenaikan didorong oleh saham teknologi besar seperti contohnya AAPL yang terjadi breakout, dan ini area watchlistnya udah agak jauh. Jadi watchlistnya untuk saham AAPL ini kita akan update atau kita akan adjust untuk saham AAPL ke area 31 berapa ya? 315 ketinggian guys, pelit nawar pelit. Tapi udah breakout di sini sih sebenarnya sih, 302 deh AAPL 302. Oke ya. Terus kemudian kita melihat juga untuk saham dari sektor teknologi, Alphabet kemarin kita buy breakout guys. Jarang-jarang kita buy breakout, tapi kemarin kita buy breakout ngelihat pattern inverse head and shoulder. Untuk saham Alphabet kita buy breakout dan kemungkinan kita ini risk to reward ratio-nya ini sekitaran 1,56, stop loss di sini ya. Jadi nanti perkiraan sampai level 399-400 saja jangka pendek, kemungkinan kita akan profit taking gitu. Terus kalau di US stock kita lebih berani pakai kayak gituan, maksudnya di area segini mau profit taking apa gitu. Tapi kalau di Indo stock kita keluarin kayak gitu, angka kayak gituannya bisa kena pentung dulu gitu ya, bisa kena pentung BD untuk saham-saham yang apalagi liquidity-nya kurang. Nah, ini saham Microsoft kita lagi nawar di area retracement. Kemarin sebenarnya ada breakout di sini, ada kemungkinan ini akan langsung di buy. Ya, jadi ini ada pattern V-shape recovery. Ini potensi dia akan mantul ke atas sini. Jadi kalau sama-sama dari area 392 sampai level stop lossnya ini perhatiin risk to reward ratio ini lossnya sekitar 5%-an, profit taking perkiraan untuk jangka pendek 10%-an, 1:2. Kalau di US stock lebih bisa diginiin ya. Terus kemudian lebih bisa diperkirakan risk to reward ratio-nya. Kalau di Indonesia kita pasang begitu, waduh nanti bisa dipentungin BD gitu ya. Terus ini saham Nvidia yang kita nawar pelit dapatlah di bawah banget, dan kita masih ngehold untuk saham Nvidia
NVDA nggak usah takut bubble guys, karena kita belinya on retracement banget ya. Jadi teman-teman perhatikan saham Indo, sabar ya, aku habis ini akan bahas saham Indo. Cuan 10-11%. Yang masih boleh di buy apa aja. Kalau yang masih di bawah itu ada saham MSFT atau Microsoft yang baru aja breakout. Kalau Nvidia udah tinggal ngehold aja, jangan dikejar. Disclaimer juga buat kalian yang masih pemula, sebaiknya belajar dulu. Kemudian ada saham Meta dari Meta Platforms, udah breakout beberapa hari terakhir, ini ditunggu retracementnya aja. Kemudian saham Amazon juga di sini ada breakout dan kita lagi nunggu di area retracement sekitaran 247, sekitar 247. Ya, jadi sekitaran 247 ini kita akan naikin dikit nih untuk watchlistnya. Oke, terus kemudian apa lagi ya? Saham apa lagi ya? Baba, mari kita lihat saham Baba. Alibaba Group Holding. Waduh, ini meroket nggak mau turun nih. Ini padahal kemarin baru aja kita masukkan dalam portfolio US Hybrid MFest ya. Jadi buat yang ikut acaranya MFest, kapan hari ada salah satu coach kita memberikan presentasi tentang portfolio US Hybrid dan masuk di situ sahamnya saham Baba dan naik gitu. Terus gimana dong, tunggu retracement atau tunggu koreksinya dulu, baik yang mau investing maupun yang mau trading. Jadi ini lumayan oke, secara valuasi untuk investing ada sedikit koreksi juga gitu ya. Market US belum buka pagi hari ini, malam hari ini. Jadi kita ke Indo Stocks dulu aja. Aku kepengen ngebahas saham AMMN, HRTA, Archie, dan ini yang kita lihat hari ini tadi lumayan aktif. Saham AMMN sudah berada dekat dengan resisten, jadi kalau dia naik lagi breakout ya kayaknya teman-teman wait and see dulu. Dengan kondisi saham Indonesia saat ini untuk buy breakout itu masih agak berisiko. Jadi kalau di US stock kita bisa menunggu, kenapa di Indo stock kita terburu-buru ya. Kalau trading US stock aku memperhatikan teman-teman lebih santai. Nah, hari ini ada saham HRTA. Kita ada saham ini ada saham HRTA. Kita lagi wait and see ya. Jadi wait and see, kita tidak buy saham HRTA-nya karena kita juga melihat dari sektor emas sendiri, saham dari harga emasnya sendiri masih berpotensi turun, bahkan masih bisa sampai ke 3828, ini angka sakral dari MA 20 monthly. Jadi kita masih wait and see. Terus kemudian ada saham Archie yang juga hari ini random dia naik gitu ya, tapi naiknya udah dekat dengan resistance juga. Kita tidak takut resistance, tapi kita melihat big picture-nya lagi downtrend. Jadi kita melihat bahwa tekanan jual di area resistance itu akan lebih gede daripada ketika tren lagi naik atau lagi di stage 2. Kalau lagi di stage 2 kita nggak takut dengan resistance, tapi kalau lagi di stage 4 ini big stage-nya stage 4, untuk stage jangka pendeknya ini stage 1 ya. Jadi ya kita wait and see dulu gitu. Ayo apa iki? Terus kemudian teman-teman kita mau lihat saham Indi tadi sudah ya. Aku mau bahas lagi untuk saham Indi breakout, tapi kayaknya wait and see dulu aja. Dan kita melihat di sini ada tanda akumulasi, tunggu koreksi atau retracementnya dulu. Kalau dia ngegas terus ya udah biarin, bukan rezekinya yang belum punya. Itu rezekinya siapa? Rezekinya yang udah punya gitu. Oke, terus terkait dengan Pak Prabowo mau mendistribusi MBG via kantin sekolah, ada saham dari sektor poultry yang potensi akan diuntungkan. Mari kita lihat Cepin, Java, dan Main. Kita melihat saham Cepin saat ini masih patternnya kayak gini, ini masih downtrend. Ini saham patternnya apa? Ada pattern falling wedges gitu, jadi masih downtrend, tapi kita sudah mulai melihat dengan pattern falling wedges ini sebenarnya kita melihat bahwa koreksinya atau penurunannya sudah mulai terbatas, tapi kalau mau buy juga harus hati-hati. Oke, terus kemudian mari kita lihat JPFA, mari kita lihat JPFA.
Nah ini kebalik dengan Cepin, kalau JPFA justru dia malah naik tapi volumenya turun, wah lebih bagus dong. Enggak juga sih, ini dengan gambar seperti ini dia naik tapi volumenya turun, tontok tok sampean. Teman-teman yang di tok yang detail langsung ke IG aku @ellenme_official untuk lihat gambar ini, lihat chartnya. Jadi ketika harganya naik dan volumenya turun, itu artinya lagi terjadi satu divergensi. Divergen yang di YT ngapain di situ? Yuk langsung ke sini yuk, langsung ke IG aku @ellenme_official. Ya, jadi ini artinya apa? Dia naik tapi power naiknya tuh udah semakin berkurang. Nah, kalau sama-sama ngelihat kayak gini, sebenarnya tuh sama-sama bearish sih. Cuman Cepin ini justru malah kebalik, pattern falling wedges ini menunjukkan bahwa tekanan jualnya yang sudah melemah. Meskipun demikian, ini bukan satu konfirmasi bullish, baru tanda-tanda tekanan jualnya melemah. Bagaimana dengan saham Malindo Feedmill? Ini nggak kayak Cepin dan nggak kayak Java, aja sideways aja di bawah. Jadi kita wait and see dulu aja untuk ketiga saham ini. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham Indofood yang ada potensi mendapatkan sentimen positif dari distribusi MBG via kantin sekolah. Dan kita ngelihat saham Indofood ini sebenarnya sudah membentuk 2 kali V yang nggak bisa dibilang double bottom sih, karena jarak di tengah-tengahnya ini sangat jauh sekali. Tapi ini layak untuk diperhatikan jika Indofood ada koreksi atau ada turun sekali lagi. Ini sangat layak diperhatikan dengan area support yang sangat kuat sekali di level 59 sampai 6.000. Kalau sampai dia ada turun lagi di level itu, ini kayaknya agak susah dapat di angka itu. Tapi kalau sampai ada dapat di angka itu kayaknya menarik untuk buy on weakness. Tapi ya nunggu dia turun di situ agak susah sih. Oke, terus kayak kemarin Indofood ada yang ngeborong dari fund, ada yang ngebeli dari fund frontier market gitu dari Afrika, Alan Gray kalau nggak salah. Ya, beritanya sih begitu ya. Oke, terus kemudian ini ICBP, kita melihat ada tanda akumulasi di saham ICBP di sini. Dan oke, terus kemudian kita melihat saham ICBP ini bagaimana untuk trading, masih sideways aja. Tapi menarik kalau misalkan mau spekulatif buy karena di sini ada akumulasi. Jadi kita watch untuk saham ICBP-nya. Kita akan watch untuk saham ICBP. Ini harga berapa sih ini? 67. Oke, jadi spekulatif ya, spekulatif. Kalau misalkan trading ini spekulatif, oke? Terus kemudian, aplikasi Mtrade ini muncul notifikasi terus. Tolong dibenerin ini. Oke. ULTJ-nya lagi breakout guys, tapi ini secara likuiditas agak-agak nih kita harus hati-hati. Jadi ya buat pemula ini resikonya lumayan tinggi. CMRY, Cimori juga bisa berpotensi diuntungkan, tapi aku skip dulu. Aku skip dan tidak ada satupun rekomendasi buy di live ini ya teman-teman, just review aja. Ada yang ya lumayan menarik, ada yang ini. Oke, terus ada yang kita hindari untuk saham-saham yang likuiditasnya kecil. Nanti kita akan bahas saham Indonesia yang dapat sentimen positif dari sentimen Pak Prabowo mau bangun 12 kota satelit baru, baik dari sektor properti, semen material, KPR construction, infrastruktur digital. Tapi sebelumnya kita mau ke US stock dulu guys. US stock kita mau bahas saham PayPal yang naik 17%. Ada apa sih dengan saham PayPal? Yuk mari kita lihat saham PayPal. Oke, saham PayPal naik 17%.
Itu penyebabnya adalah muncul laporan bahwa Stripe dan Advent International mengajukan penawaran akuisisi senilai lebih dari 53 miliar US dollar atau sekitar 60,5 per saham, ya. Oke, terus ini menarik banget untuk ditunggu retracement-nya, jangan dihajar di atas. Ada dua area retracement yang menarik di sini. Ini bekas support di sini ya, dan di sini ya, ini area retracement-nya. Terus kemudian di sini ini ada area retracement juga sekitaran 47,95 di sini ya. Jadi ada dua area retracement. Tereng, gini ya. Oke, jadi harapannya bisa ada koreksi ke sini. Bisa nggak sih? Kan ini lagi bullish, bisa teman-teman. US stock ya kemungkinan, aku nggak bilang pasti ya. Kemungkinan bisa. Kenapa? Karena US stock memang kayak gitu, gerakannya cenderung bisa volatility-nya lumayan. Makanya kita kalau nawar ya kadang-kadang nawarnya bisa pelit banget gitu. Terus kemudian kita mau bahas saham ASML. Saham apa ini ya? Saham ASML ini adalah perusahaan asal Belanda yang memproduksi mesin litografi. Apa tuh? Litografi untuk chip semikonduktor yang kembali mencetak kinerja di atas ekspektasi sekaligus menaikkan guidance pendapatan 2026 karena lonjakan investasi AI yang terus mendorong permintaan mesin pembuat chip gitu ya. Nah, hasilnya guidance pendapatan 2026 itu naik jadi 43 sampai 45 miliar euro gitu. Dan pendapatannya juga naik tinggi, laba bersihnya juga naik. Faktor pendorongnya adalah gelombang investasi AI. Nah, ini ASML teman-teman, ditunggu aja retracement-nya. Kita lagi nungguin retracement saham ASML ini sekitar level 1642 gitu ya. Di level 1700 juga sebenarnya menarik gitu. Oke, aku mau bahas saham Indonesia dari sektor properti ya. Jadi kembali ke saham Indonesia dari sektor properti. Nanti aku akan bahas saham semikonduktor lagi. Nah, dari sektor properti ada saham BSDE yang belum bergerak dan ini ada di range 540 sampai 570-an. Ya, jadi teman-teman kalau mau buy mungkin tunggu retracement sampai dekat 540-an. Aku melihat saham ini bisa, sektor ini bisa ke depan bergerak kalau yang lain aktif dan Indonesia nggak diturunin ke frontier market, ini belum naik sahamnya gitu. Terus kemudian disclaimer teman-teman ya. Kemudian saham CTRA udah naik duluan sedangkan BSDE-nya belum naik. Jadi mungkin BSDE akan berpotensi menyusul. Oke, terus kemudian saham CTRA udah mulai rawan profit taking dalam jangka pendek sampai sekitaran level 590. Ya, sampai level 590. Oke, terus kemudian saham Pewon, Pakuwon ya, ini berpotensi breakout. Jadi potensi breakout saham Pakuwon ini, dan dia membentuk pattern inverse head and shoulders. Jadi bisa di watch juga teman-teman. Tapi kalau nggak nyaman dengan buy breakout dengan kondisi saat ini, boleh buy on retracement, tunggu koreksi atau retracementnya. Bagaimana dengan kabar saham SMRA yang udah agak-agak naik juga? Jadi oke, jadi aku mau move lagi ke US stock ya. Aku mau lihat lagi saham TSM. Produksi chip AI terus bertambah dan kemarin saham TSM turun. Hari ini saham TSM-nya juga koreksi sampai ke level ini. Menurut aku ini level yang menarik, boleh buy sekarang atau kalau mau lebih aman sih nunggu level sekitaran 393-an. Level 390, 39 berapa ya? 394-an. 393,39. TSM 39 berapa nih? 393,39. Oke.
Terus kemudian aku mau lihat saham SK Hynix yang di Amerika. Ini baru aja melantai di bursa, biarin aja dulu. Jadi kita wait and see dulu bagaimana kabarnya dengan saham SK Hynix yang ada di Korea. Yang ada di Korea ini lagi di support juga kayak gini. Turun dikit. Nah, kita mau lihat sahamnya Elon Musk, SpaceX apa kabarnya. Nah, ini turun banget, biarin dulu ya, biar ngebentuk gini. Jadi buat kalian yang di Indo yang nanya saham Rans, aku biarin dulu juga gitu. Saham ini secara fundamental belum menarik buat saya, secara chart juga kita belum ya. Jadi masih menunggu pembentukan chartnya. Oke, terus kemudian teman-teman SSIA miss breakout ya, SSIA breakout. Iya, jadi SSIA ini naik lumayan tinggi, teman-teman semuanya. Barangkali dulu ada yang punya saham SSIA yang masih nyangkut ya, gunakan penguatan untuk mengurangi posisi dan masih bisa menguat lagi, teman-teman, dan naiknya dengan volume transaksi yang tinggi. Tapi kalau mau tunggu di level 1620 aja ya, di level 1620. Oke, SSIA nawar sekitar 1620. Terus sama apa ya? Aku mau ngecek pertanyaan kalian. Dewa, jangan ketinggian Dewa. Amazon yuk, lihat saham Amazon yuk. Amazon lagi nunggu di area retracement. Microsoft ini tadi kita ada call buy kena. Oke, terus kena di area retracement. Oke, terus kemudian aku nyalain komennya. Malah Miss lagi sakit tapi tetap mau dengar Miss. Wih, Ani, get well soon Ani. Sony Chua. Halo semuanya. What are those sounds? Noisy. Iya, Soli. Itu notifikasi aku tak matiin dulu deh. Lagi ada error nih, notifikasinya bunyi-bunyi terus, lagi dibenerin. INKP, oke. INKP. INKP sama TKIM tadi naik tapi gak liquid, problemnya saham Indonesia likuiditas. Jadi kalau beli hajar breakout ya bisa khawatir kayak ya tiba-tiba balik yang bagus ya, nunggu di bawah, tapi sama-sama yang pas di support bawah sekarang juga nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi nggak liquid, satu lantainya cuma puluhan juta aja. Jadi kami wait and see, tapi kalau kalian mau beli dikit-dikit ya silahkan ya. Ini resikonya lumayan tinggi karena likuiditasnya kecil guys. Oke. Terus kemudian banyak saham Indo naik volume kecil. Oh emang itulah kalau asing lagi nggak di Indo, lagi keluar itu naik tapi volumenya kecil-kecil, likuiditasnya kecil. Jadi kita serba salah kalau mau trading. Memang naik sih, tapi kalau likuiditasnya kecil itu gampang diguyur. Kalian kan udah makin pinter ya. Oke, MSTR, oke siap. MSTR yang di TokTok yang di YT bisa ke IG aku @ellenme_official. Ini ada yang nanya yang di YT, Joseph Setiawan nanya USD, oke siap. Oke ya, aku mau bahas, aduh tadi apa saham apa ya, MSTR. Loh, kok muka aku lagi? MSTR guys, MSTR lagi di bawah. Kalau buat trading kayaknya belum, nunggu breakout 101 aja. Oke, terus kemudian Oracle
Oracle. Oracle diskon lagi. Ini kena stop loss kayaknya kemarin. Trade, let me check ya. Iyo, kena stop loss si Oracle. Malah kita mau watch buat MFAST nih. Kita lihat fundamentalnya besok. Cek fundamental. Oke, terus TGT, target ketinggian, jangan. Inet saham Indonesia, Inet, likuiditas, faktor likuiditas bisa naik ini, tapi hati-hati likuiditas. WiFi Billy masih punya WiFi ya, tiap hari nanya WiFi. Breakout tuh, ya, jadi cakep breakoutnya, cuman lagi-lagi kita harus hati-hati dengan likuiditas. WiFi bisa naik sampai disclaimer 2430, tapi lagi-lagi M-Trade nggak masuk itu bukan karena masalah nggak bisa naik atau gimana. Kita ngelihat chart ya, saham potensi naik ya pastinya ada di Indostok, tapi ya itu tadi masalah likuiditas, harus hati-hati gitu. Tapi kalau Willy mau nge-hold nggak apa-apa sampai 24-an, yang penting pakai trailing stop, ada trailing stopnya. Oke, Warsun nanya Abbott, BQ nanya UAL, Moderna, Merck, Roblox. Abbott saham Abbott berat. Abbott breakout, cuy, breakout nih earnings nih, pas earnings dia lebih sesuai dengan ekspektasi, lebih bagus nih. Jadi breakout, mau buy breakout boleh, tapi M-Trade menunggu on retracement. Jadi Abbott ditunggu, di watch to buy, please watch to buy. Sekitar berapa ya enaknya ya aku nawar? 92 setengah. Oke. Terus ada yang nanya saham UAL, United Airlines. Harus lihat harga minyak. Harga minyak UK oil, masih naik trennya. Jadi hati-hati kalau mau beli saham airlines ya. Nawar dikit sampai 112,97. Nawar, oke. Terus kemudian selain saham UAL ada saham Moderna. UAL nawar 112. Moderna pas lagi murah di dekat support sih, ini menarik kalau mau buy. Disclaimer yang buat masih pemula. Oke, saham Merck juga lagi di support. Udah mantul, udah cuan. Moderna yang masih di support. Ya, tinggal ngehold aja kalau Merck kemahalan. RBLX, Roblox. Mari kita lihat saham Roblox. Saham Robloxnya wait and see dulu deh. Ini naik tapi sideways gitu. Oke, terus MTech bagaimana kabarnya saham Indonesia? Andre nanya MTech sideways guys. Sideways, tunggu dulu aja. Raja tadi aku udah bahas dia stock split. Terus kalau buat beli jangan dulu. Kok bahas saham luar? Iya, aku kan bahas Indostok US stock. Bitcoin ada potensi bentuk inverse head and shoulders tapi masih sideways. Kok bahas saham luar? Sekali lagi teman-teman, halo semuanya yang baru kenal aku membahas saham Indonesia dan saham US karena tidak hanya karena Indonesia lagi kenapa sih, tapi memang sudah bahas saham US dari September kalau nggak salah di 2025 kemarin, dan Indonesia di All Country World Index MSCI porsi 0,1%, likuiditas saat ini kecil, dari asing banyak keluar. Dari Indonesia sudah sekitar 92 T keluar dari Indonesia dengan kurs sekarang ya pastinya ya. Hitung-hitung dengan kurs sekarang sepanjang 2026 ini, dan itu angkanya jauh lebih besar daripada net sale pada 2020 pada masa pandemi 2020 atau 2021 ya. Pokoknya pas pandemi itu cuma sekitar 60-an berapa T gitu loh. Itu padahal full year, ini masih tengah tahun. Jadi market Indonesia sekarang likuiditasnya agak kering, tapi ya kita masih bisa cuan dikit-dikit. Tapi yang kita waspadai bukan masalah gak bisa cuan, kita mewaspadai masalah ini. Kita mewaspadai masalah likuiditas. Likuiditas artinya bisa naik gampang, naiknya sih gampang. Ya, justru saham yang likuiditasnya kecil naiknya gampang ditarik, tapi gampang diguyur juga, gampang digoreng. Oke. Jadi kita selektif banget saham Indo, makin selektif sekarang.
XOM, Exxon Mobil sementara masih naik karena harga minyak, tapi aku menghindari dulu sementara saham yang terkait minyak, baik saham yang diuntungkan minyak ataupun dirugikan dengan minyak naik ini, karena situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi Amerika bisa baikan lagi, gencatan senjata lagi gitu ya. MBMA tadi aku sepertinya sudah bahas, teman-teman semuanya lagi sideways aja. Dan teman-teman yang kalian mau belajar tentang bagaimana cara investasi jangka panjang di US stocks, bukan trading tapi investasi jangka panjang, bisa ke Investart US dengan cara yang diigoi. Tap tombol merah ini, tap tombol merah ini acaranya pada tanggal 25 Juli jam 10, tap tombol merah ini. Dan yang mau ketemu aku langsung di workshop Super Trader September nanti, langsung ke website supertrader.id, supertrader.id di sini ya, Super Trader di sini. Nah, di sini teman-teman kamu tinggal tap tombol kuning untuk bisa ngobrol dengan CS kami. Oke, terus kemudian Miss ada ikutin saham HK Tencent? Enggak, ya udah. Mau dibahas Tencent Holding? Enggak beli sama Kak. Tapi ini Tencent ya, ini patternnya inverse head and shoulders kayak gini. Ini bagus. Ini menarik nih. Ini apalagi kalau mau yang pakai buat investing, setengah investing, pattern kayak gini aku suka. Jadi masih di bawah gini. Terus sementara gitu dulu teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang mau belajar trading US stock, mau ikut M-Trade US Academy, kemarin udah aku kasih kode promo. Hari ini aku lagi happy. Dan yang nonton ini kayaknya viewer lama semua. Janji dulu aku mau kasih kode promo lagi, tapi janji dulu kalau kalian mau ikut M-Trade US Academy, kalian harus mau ngikut kelasnya atau mau nonton akademinya. Kalau males nonton akademinya, nggak usah ikut guys, beneran nggak usah buang-buang duit gitu ya. Ini pelajari sistemnya di sini. M-Trade US Academy setengah 7 sore nonton M-Trade US briefing, ada update marketnya setiap hari, pokoknya lengkap. Dan di sini ini ada US stocknya, ada trading ideasnya. Yang ke depan tampilannya bakalan jadi kayak gini. Yeay. Udah gitu aja teman-teman, kode promonya hampir kelupaan. Kode promonya hari ini adalah 1607, DM aku 1607 buat yang pengen bergabung dengan M-Trade US Academy. Gitu ya, kalau M-Trade ID-nya aku belum ada promo dulu, nanti nunggu market Indonesia benar-benar sip baru aku kasih promo. Itu aja. Selamat malam semuanya. Yang mau gratisan langsung aja tap tombol merah ini, atau yang di tok di YT DM aku Investart. Salah tombolnya M-Trade Start. Ya Tuhan ya nggak apa-apa lah, kamu masuk situ nanti kita undang Invest juga. Investart mau infoin acara Investart tapi yang dipin M-Trade Start. Ya nggak apa-apa, nanti kita invite juga ya. Oke. Udah diedit Investart US. Tap. Oke, sambil jawab beberapa pertanyaan lagi. Gak bisa di scroll. Komennya gak bisa di scroll. Miss, era suku bunga tinggi diperkirakan akan lama kah? Lumayan. Scroll terus ke bawah. Thank you, selamat malam. Logo Invest kayak jurnal internasional. Oke. Selamat malam semuanya. Kode promonya 1607 hari ini 1607. Oke. Gitu aja ya semuanya ya. Gap up, gap down mempengaruhi analisis chart. Kita nggak, pengaruh dong. Tergantung ada breakout atau enggaknya. Gitu aja ya. Dadah. Saya Ellen May. Salam profit.